di magister psikologi, kemudian saya sadar bahwa anak itu tidak boleh dibuat begitu. Tidak boleh dibuat begitu. Termasuk juga mertua saya selalu mengatakan, nanti Mahira mau diarahkan kemana? Ya wes, kita mengarahkan, kita membimbing. Tapi dia mau jadi apa, itu pilihan dia. Termasuk juga ketika mertua saya dari pihak istri selalu mengatakan, sepertinya nanti anaknya Al ini dengan istri ini sepertinya akan ada tekanan apa gitu. Karena memang saya pendidikannya ini, kemudian istri saya juga lulusan dari S2 hukum dan menjabat juga di kantornya. Jadi kata mertua saya, nanti anaknya semacam ada tuntutan apa gitu. Kemudian saya katakan enggak, dia boleh menjadi apa saja yang dia mau jadi A, B, C. Tugas kita adalah membimbing dan mengarahkan serta membiayai. Jadi dia mau jadi apa silakan. Setidaknya dia sudah melihat bapaknya begini, mamanya begini. Kalau mau dicontoh silahkan. Kalau ada role model yang lain juga silahkan. Jadi memang tugas orang tua begitu, tidak memaksakan. Nah, itu saya dapatkan ketika belajar di psikologi. Sebelumnya memang saya sudah men-setting, terus nanti anak saya, anak saya akan begini, masuk ke sini. Iya, betul-betul sudah disetting begitu. Ternyata memang tidak bisa. Pada akhirnya setelah saya belajar, bla bla dan lain sebagainya, ketika kita orang tua membuat begitu, justru membuat anak semakin tertekan. Karena dia akan memenuhi tuntutan dari orang tuanya. Oh, asallah biar orang tua saya bahagia. Tidak boleh begitu. Mestinya apapun yang dia mau kita mengarahkan, sehingga dia betul-betul bahagia menjalani proses. Kira-kira begitu. Jadi memang ya termasuk juga orang tua bla bla dan lain sebagainya. Memang kalau kita ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat atau berguna, itu memang tidak terlepas dari support system yang mendukung kita untuk sampai di titik. Kalau tanpa itu tidak, saya pikir tidak akan berhasil. Jadi kalau ada orang katakan bahwa saya berhasil di titik ini karena usaha sendiri, itu pasti omong kosong. Karena memang ada pasti orang-orang di lingkungan sekitarnya itu yang betul-betul mendukung dia sehingga bisa berdiri di posisi ini. Kira-kira begitu. Ada momen-momen tertentu yang membuat kita pasti putus asa gitu, apalagi kuliah dalam satu waktu, kemudian kuliah sambil mikir anak, dan itu LDR juga sama istri maupun anak. Itu gimana Mas mengatasinya, ataupun pernah nggak putus asa kayak gitu? Kalau putus asa kan enggak, kalau putus asa enggak, tapi kalau lelah ya. Kalau saya bilang tidak lelah itu pasti bohong. Kalau lelah ya, maksudnya lelah fisik ya, karena kan kita selalu depan laptop, interaksi dengan laptop. Nah memang ketika saya memilih untuk kuliah A, B, C dengan tuntutan tugas yang memang luar biasa, tugas itu kan membuat kita menjadi cerdas ya. Nah yang selalu saya tanamkan di pikiran saya adalah apapun prosesnya, apapun tugas yang diberikan, ini adalah proses saya untuk menjadi sesuatu di masa depan. Nah saya sudah men-setting pikiran saya. Kalau seandainya tugas banyak A, B, C dan lain sebagainya, maka saya sudah setting pikiran saya, ini harus saya kerjakan dengan bahagia. Karena kalau kita sudah susah duluan mikirin tugas, itu pasti tugas tidak selesai sakit ya. Gitu. Jadi memang pikiran dulu. Pokoknya saya kerjakan ini dan ini pasti akan selesai. Nah, terlepas dari yang lelah, istirahat. Kemudian konsekuensinya ketika memilih studi A, B, C, dan D, berarti harus ada yang harus kita korbankan, itu jelas. Apa contohnya? Waktu bermain itu pasti tidak akan banyak dibandingkan sebelumnya kita belum mengambil studi. Karena kan kita harus fokus dengan tugas, artinya kita punya skala prioritas. Nah prinsip saya, ketika kita sudah mengambil, itu wajib diselesaikan. Dari awal memang saya katakan kepada teman-teman yang 6 orang ditolong dengan saya mencari ilmu di sini. Dan memang luar biasa sekali. Meskipun kita kuliahnya melalui daring, setidaknya itu bisa mengimbangi kuliah luring. Itu yang saya rasakan. Termasuk juga seperti yang saya katakan di awal, memang wawasan dosen kita di sini sangat luar biasa dan muda-muda pastinya gitu. Ya mungkin begitu enggak. Kalau yang namanya lelah pasti. Tetapi memang kita men-setting pikiran itu biar selalu kita bahagia.
sehingga tidak betul-betul menyakiti diri kita. Gitu. Kita katakan saja begitu, ini pasti dia tidak mampu deh. Itu sebenarnya itu sudah merendahkan diri kita. Yang sebenarnya kita punya kekuatan lebih dari itu. Tetapi di awal kita sudah memblok diri kita bahwa kita tidak mampu. Itu selalu yang saya terapkan di semua tempat studi yang saya lalui. Mudah-mudahan dari beberapa studi yang saya lalui sekarang ini kan sudah hampir kelar, sudah kelar 2. Nah sekarang prosesnya itu adalah seperti tadi di pendidikan profesi yang gelar kons itu. Sekarang saya mau memasuki semester 2. Sekarang lagi ujian akhir semester di semester 1. Nah termasuk juga sekarang di Magister Psikologi sedang melakukan sudah selesai melaksanakan ujian proposal tesis. Mudah-mudahan semua lancar. Yang penting kita tetap bahagia. Terima kasih Mas Al atas penyampaian yang luar biasa juga. Nah, pertanyaan ke Mas Al tadi mungkin juga berlaku untuk Mbak Diva sama Mbak Rita sendiri. Selama kuliah, tantangan atau yang membuat pernah putus asa itu ada nggak? Dari Mbak Diva sama Mbak Rita? Kalau dari saya awal-awal kuliah, saya kan jeda dari S1 ke S2 kan 12 tahun. Jadi menurut saya kan juga semuanya serba all yang kemarin. Saya menemukan sesuatu yang sangat-sangat baru. Kalau dulu di S1 kan nggak ada yang zaman jurnal dan sebagainya. Apalagi kan dulu saya baru mengenal bahasa Inggris itu kan di akhir. Kalau sekarang kan enggak. Jadi bahkan awal-awal kuliah di S2 kemarin langsung kita dapat jurnal tahun berapa? 70 atau berapa itu? Tahun 75 ya. Itu sangat membuat saya, apalagi tidur malam, pagi harus berangkat ke sekolah, wajahnya harus senyum karena ketemu anak-anak. Itu yang membuat saya. Tapi ternyata saya karena mungkin ya seneng. Nah itu memang cita-cita saya awal kita di sekolah kan. Jadinya ya itu lagi bahagia bicara Harus dengan bahagia ya. Teman-teman jadi dengan apapun rintangannya itu hadapi harus tetap bahagia. Kuncinya bahagia. Nah sekarang mungkin dari Mbak Rita sendiri yang kegiatannya juga super duper sibuk. Apa yang mungkin ada rintangan? Kalau rintangan itu pasti dari mungkin beberapa aspek itu iya, tapi kan kita kan tidak melihat rintangannya ya. Kita fokus sama tujuannya insya Allah bermanfaat untuk banyak orang. Ya udah ambil positifnya aja. Kalau misalnya kita mau naik level ya pasti ada rintangannya. Tapi rintangan itu tidak dijadikan sebuah permasalahan. Tapi rintangan itu adalah sebuah ujian kita mau naik kelas. Itu aja nggak itu. Kalau putus asa terkadang ada putus asa pasti. Tapi kembali lagi kita memiliki support system yang orang tua. Lalu kebetulan saya sekarang tesis juga saya memiliki alhamdulillah dosen pembimbing yang sangat support saya. Terus memiliki suami yang benar-benar ayo selesaikan, kamu pasti bisa gitu. Kemudian memiliki anak, meskipun alhamdulillah ya anak saya masih bayi, tapi sekarang saya tinggal. Tapi ketika saya tinggal, saya pamit, nah bunda mau podcast nih, tolong ya nanti sama Mbak Humi di rumah yang tenang ya, jangan tetap happy sama kakak sama mas ya. Alhamdulillah mulai kemarin saya tinggal, tuh alhamdulillah jadwalnya sibuk mulai tanggal 16 sampai ini besok saya juga harus wawancara juga. Alhamdulillah anak-anak juga menjadi, meskipun anak-anak terkadang juga down ya, karena dia juga butuh waktu bermain dengan orang tuanya. Kita harus sadar anak-anak itu memiliki hak untuk bermain dengan orang tuanya, tapi dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang baik, insya Allah anak-anak bisa mengerti. Yang bayi aja bisa mengerti, apalagi yang sudah besar. Terus alhamdulillah orang tua, dosen, lalu suami ngasih support system yang bagus, alhamdulillah. Yang awalnya down, ayo di SMS. Yang awalnya kok ini belum selesai, kasih semangat sama Anda beberapa dosen yang benar-benar memberikan semangat saya untuk kamu sudah berjuang sampai seperti ini loh, masa mau istilahnya apalagi
apalagi yang masa-masa tesis seperti ini ya, mau berhenti dan lain sebagainya. Ya, itu yang membuat saya sekarang saya harus maju, saya harus bisa. Semangat buat teman-teman semua. Dan pastinya yang saya tangkap sih kebanyakan support system terbaik, support system juga ya. Nah, pastinya kalau mau adanya support system, kita support system yang mampu memahami pun kita harus membangun dengan komunikasi yang baik juga antara support system maupun dengan kita. Jadi itu kunci yang saya tangkap dari narasumber kita hari ini tuh, yang pertama harus ada support system yang baik juga, dan yang kedua adalah selalu bahagia. Nah, kalau dari Mbak sendiri kan itu fokus di magisternya ini pendidikan ya? Ya, Pendidikan. kayaknya kita semua pendidikan. Oh iya, karena pertama ya. Angkatan pertama itu kita semua pendidikan. Nah, pendidikan. Sebenarnya prodi itu kan kemarin itu memberikan beberapa pilihan. Saya sih sangat memaklumi karena kita angkatan pertama, jadi wajar lah ya istilahnya. Tapi secara ini sudah sangat bagus gitu. Jadi kemarin itu kita diberikan beberapa alternatif pilihan itu. Karena kita semua hanya rata-rata ke pendidikan, sehingga 7 orang ini memilih konsentrasinya di psikologi pendidikan. Tapi saya pikir di angkatan selanjutnya sudah ada pilihan, mau ke sosial, klinis, pendidikan, dan lain sebagainya itu sudah ada pilihan. Kira-kira apa harapan atau rencana dari fokus bidang studi dari pendidikan ini setelah lulus nanti? Dari Mas Al sampai Mbak? Saya Bu. Bang